Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan karunia kepada kita semua, sehingga pada saat ini di hari Jumat yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para istrinya, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Kemudian dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi seluruh larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah sebuah penyakit yang sungguh berbahaya bagi kita, yang banyak menjangkiti para ahli ibadah, para da'i dan para talibul ilmi. Penyakit tersebut adalah penyakit futur. Al-futur huwa sakana ba'da hiddah walana ba'da syiddah, yaitu diam setelah intensitas tinggi dan melembek setelah kuat. Maksud futur yang kita maksudkan di sini yaitu keadaan seseorang yang melemah, melembek, turun semangat, bahkan tidak bersemangat setelah sebelumnya bersemangat di dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam bertalabul ilmi, menuntut ilmu agama, di mana fenomena yang muncul setelah
seseorang terjangkit penyakit futur pada dirinya, dia sudah mulai secara perlahan meninggalkan aktivitas ibadah, meninggalkan aktivitas dakwah, meninggalkan aktivitas talabul ilmi yang dulu ia rutin laksanakan secara semangat, secara sungguh-sungguh, secara menggebu-gebu. Kemudian tergantikan dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia, menghambur-hamburkan waktu, ya, melakukan hal-hal yang tidak bermakna, ya, atau bahkan dia ganti amalan-amalan soleh yang biasa dia lakukan dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, pada kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, khatib ingin memberikan peringatan untuk diri pribadi terlebih dahulu dan untuk jamaah sekalian, agar kita waspada, ya, agar kita berhati-hati, jangan sampai diri kita terjatuh dalam perbuatan futur atau terjangkiti dengan penyakit futur. Walaupun memang merupakan sebuah naluri manusia, kadang ada kalanya naik, ada kalanya semangat, dan ada kalanya turun dan merasa bosan serta melemah. Tetapi ketahuilah wahai ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, sebaik-baik manusia, ya, tatkala dia mengalami keadaan futur, maka yaitu tatkala dia kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah jatuh dalam perbuatan bid'ah, bukan malah terjatuh dalam perbuatan yang sia-sia serta perbuatan dosa dan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari Mujahid radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, dakhaltu ana wa Yahya ibnu Ja'dah ala rajulin minal ansar min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk, ya, bersama Yahya bin Ja'dah terhadap seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansar yang merupakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala dzakaru 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya mereka menyebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulatan li Bani Abdul Muttalib, tentang seorang budak, seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh Bani Abdul Muttalib. Faqala, lalu beliau berkata, innaha qamatil laila wa tasumun nahara. Sesungguhnya hamba sahaya tersebut senantiasa mendirikan malam, melakukan qiyamul lail, wa tasumun nahar, dan senantiasa berpuasa di siang hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, ya, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi hamba sahaya ini memiliki kebiasaan sholat sepanjang malam setiap hari dan berpuasa di siang hari setiap hari. Lalu Nabi SAW mengatakan, lakinni ana anamu wa usalli wa asumu wa uftir, faman iqtada bi fahuwa minni wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tetapi aku tidur dan sholat, aku berpuasa dan berbuka, maka barang siapa yang mencontohku, yang mengikutiku, maka dia termasuk dari golonganku, dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Kemudian apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW setelah itu, inna likulli amalin syirratan thumma fatratan, faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla, wa man kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa semangatnya dan ada masa futurnya. Maka barang siapa yang pada saat dia futur, dia beralih kepada perbuatan bid'ah, maka sungguh dia telah tersesat.
Dan barang siapa yang dia berada dalam keadaan puturnya kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua, hendaknya bagaimanapun keadaan kita, seputur apapun keadaan jiwa kita di dalam melakukan amalan-amalan ibadah, hendaknya tetap berada di bawah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai jatuh pada perbuatan yang sia-sia atau pada perbuatan bid'ah, dosa dan maksiat. Ada beberapa kiat yang dapat kita lakukan untuk mengatasi penyakit futur ini. Yang pertama, yaitu hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan suatu amalan ibadah. Karena semangat tidaknya seseorang beramal itu dapat dilihat dari niatnya. Kalau niatnya adalah lillah, karena Allah dan untuk Allah, maka dia pasti akan selalu bersemangat. Karena tidak ada tujuan lain pada dirinya melainkan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbeda tatkala seseorang melakukan suatu amalan yang memang niatnya adalah untuk dunia, untuk kesenangan, ya untuk hal yang dia sukai di dunia ini, maka biasanya tidak berlangsung lama. Terlebih lagi ternyata apa yang dia inginkan berupa keriduan manusia atau keduniaan tidak tercapai, dia akan dengan sangat mudah sekali untuk meninggalkan amalan baik dan amalan solehnya. Ingatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar niat yang ada pada dirinya. Maka dari itu selayaknya kita para kaum muslimin yang insya Allah merupakan ahli ibadah, para dai dan para thalabul ilmi, selayaknya hendaknya kita senantiasa meluruskan niat-niat kita di dalam melakukan ibadah-ibadah yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menghadapi atau menangani penyakit futur apabila terjangkit pada diri kita, yaitu hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita bersabar, menahan diri agar terus tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri agar jangan sampai terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahalanya tanpa batas. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan Allah sempurnakan pahalanya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Hadis ayat ini menunjukkan bahwa pahala kesabaran tanpa batas. Dengan kesabaran seseorang bisa memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun penderitaan yang kita rasakan, apapun kesakitan yang kita rasakan, kebosanan, ujian dan cobaan yang kita rasakan di dalam melaksanakan ketaatan, amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadapilah dengan bersabar. Termasuk dalam menuntut ilmu. Karena di dalam menuntut ilmu banyak ujian, banyak cobaan, banyak kesusahan, keletihan, rasa capek, kelemahan dan yang lainnya. Maka hadapilah hal tersebut dengan kesabaran agar kita tidak futur, agar kita senantiasa beristiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga dan ini yang terakhir, hendaknya senantiasa kita berteman dengan teman yang baik, dengan orang-orang saleh. Karena teman yang baik akan mengingatkan kita tatkala kita terjatuh, tatkala kita salah, tatkala kita keliru, tatkala kita futur.
Teman yang baik akan mengingatkan kita dan akan selalu memotivasi kita untuk selalu melaksanakan ketaatan, kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung kalau kita tinggal di sebuah lingkungan yang insya Allah orang-orangnya adalah orang-orang baik, yang apabila berbicara tentang agama, mengajak pada kebaikan, selalu mengingatkan kepada kita untuk menjauhi keburukan. Bersyukurlah dan beruntunglah bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan teman-teman yang terbaik, teman-teman yang baik serta lingkungan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalil." Sesungguhnya seseorang itu tergantung temannya. Falyanzur man yukhalil. Maka hendaklah setiap kita melihat siapa yang kita jadikan teman. Karena teman bisa menjadi gambaran diri kita, menjadi cerminan diri kita. Kalau teman kita baik, maka insya Allah kita pun baik. Sebaliknya, kalau ternyata teman yang biasa kita bergaul dengannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak jauh beda, kita pun seperti itu. Oleh karenanya, pilihlah teman-teman yang baik, teman yang selalu mengingatkan pada kebaikan dan memperingatkan dari keburukan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan khutbah siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada satu hal besar lagi yang dapat membantu kita agar kita terhindar dari penyakit futur, yang akan membangkitkan kita agar terus bersemangat di dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilmu, yaitu ilmu. Maka hendaknya setiap kita berusaha untuk selalu menghadiri majlis-majlis ilmu, untuk selalu menyimak dan mendengarkan ilmu. Karena ya, dengan kita menambah ilmu, mendengarkan ilmu, menyimak ilmu, kita akan diingatkan, kita akan dimotivasi, dan kita akan diperingatkan. Diingatkan untuk melakukan kebaikan, dimotivasi untuk bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat serta ancamannya. Maka dari itu, hal pertama yang hendaknya kita lakukan untuk menjaga diri agar terhindar dari perbuatan futur, hendaknya kita bersemangat untuk menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk dapat melaksanakan apa saja yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumilas salatikum. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.